Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Amar Zaka Fauzi. Di sini saya akan membawakan tugas 3 struktur data, membahas terkait deep first search dan juga breadth first search. Oke. Pertama kita DFS atau BFS. Kita sudah menyediakan program Java-nya. Nanti kita akan menjelaskan untuk sintaksnya tersebut. Mungkin kita menggunakan admin seperti biasa, sama melanjutkan tugas sebelumnya. Kita bikin yang pertama itu deep first search, atau DFS. Kita bikin programnya dulu. Kita bikin file baru, new project, Java with my friend. Kita bikin namanya DFS tugas 3. Enter. Oh sorry, kita bikin di tugas 2 sebelumnya. DFS tugas 3. DFS tugas 3. Sudah, kita copy terlebih dahulu untuk file DFS-nya. Ini ada typo itu juga 3 ya, sama dengan publikasi ini. Coba kita jalankan. Yang pertama kita running untuk yang DFS tugas 3-nya aja. Ditemukan ini udah ada hasilnya. Jadi untuk DFS yang berhasil, mungkin kita akan jelaskan untuk terkait DFS tersebut. Pertama kita mempunyai sebuah grab itu nanti ada seperti ini A1, hubungannya ada jilidnya A2 A3, terus di A2 itu ada A4 A5, di A4 ada A7 A5 ada A8, untuk A3 punya jilidnya A6, untuk A6 punya jilidnya A8. Untuk A7 dan A8 dia nggak punya jilidnya. Untuk angkanya value-nya ada 10, 20, 30 sampai dengan 80 itu untuk yang A8 tersebut. Kita akan jelaskan untuk DFS tugas pertama. Yang untuk DFS yang pertama itu kita akan import untuk library-nya itu di import java.utils. Nanti akan menggunakan semua paket kelas yang di situ untuk array dan juga DFS dan sebagainya. App, list, hashmap dan hashset juga termasuk di situ. Kemudian kita ada deklarasi kelasnya di sini, namanya public class tugas 3, sama seperti yang di netbin ya. DFS tugas 3 sama di netbin kita aplikasikan kelasnya itu, dan juga kita membuat struktur data untuk grabnya itu. Jadi ada static map string, ada list string, dan new hashmap grabnya itu nanti. Untuk nilai node-nya ada di sini, static map string, integer, value, new hashmap. Dan kemudian nanti ada menandain node yang sudah dikunjungi itu masuknya ke visited hashset itu. Kemudian kita bikin static boolean untuk fungsi DFS itu boolean DFS string node-nya itu integer karena kita emang value-nya angka, dan n itu nilai yang akan dicari gitu. Dan nanti ada kontennya itu mengembalikan true jika ditemukan dan false jika tidak ditemukan. Kemudian kita di sini juga ada sebagai if visited ya, untuk yang node yang pernah dikunjungin di sini. Jika node yang kita cari sudah dikunjungin, maka DFS akan berhenti di titik tersebut. Ini untuk perintah menampilkan mengunjungi node berapa. Dan kemudian
mengecek apakah nilai yang dicari sudah ditemukan. Itu masuknya ke perintah ini. Jika node yang sama dengan angkanya n sama dengan, maka untuk DFS berhenti dan ditemukan nilai plus n tersebut yang ada di node. Oke. Jika tidak ada, nanti bakal diproses ke tetangganya atau dari sisi neighbornya di bagian ini untuk registry neighbor grab node-nya itu sesuai yang data grab yang kita jelaskan sebelumnya. Jika tidak ditemukan siapa, maka akan dia false, salah kan. Kemudian dia dicek tapi datanya tidak ditemukan, akan ulang lagi ke data yang sebelumnya. Kemudian kita bikin public main stringnya untuk array-nya yang akan kita jalankan. Itu kita membuat struktur grab yang tadi, yang grab put A1, array list A2, A3 dan seterusnya sampai A8 sesuai grab yang kita bikin seperti ini. Oke. Kemudian kita kasih value-nya sesuai grab yang nanti kita bikin dari A1 sampai A8 itu 80, dimana kita akan mencari nilai yang akan kita cari adalah integer n adalah sama dengan 50, itu ada di A5. Oke. Nah, di sini mulai pencarian dan akan ditemukan dari pertemuan dari A1 sampai ketemu n gitu. Oke, jika datanya not found tidak ditemukan, ini untuk datanya jika tidak menemukan nilai tersebut. Kemudian kalau kita jalankan untuk DFS-nya, kita akan cek file. Jadi akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu dari A1 sampai A5 sampai 80, dan untuk A1 itu ada di, untuk 50 itu ada di grab-nya. Oke, di A1, A2, dan A5. Karena kita pengajian dari awal dari A1, A2, A40, A70, jika ditemukan datanya akan kembali ke A1, A2, dan ke A5. Oke, jadi sini jadi A1, A10, 20, 40, 70, dan ditemukan, kemudian dia balik lagi ke atas dan ke A5 ketemu ada di A2, A50. Jadi untuk data 50 ada di A5. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan terkait DFS. Kemudian kita akan bahas terkait untuk BFS. Ya, BFS sendiri saya sudah membuat untuk file programnya juga. Kita tinggal panggil BFS tugas 3. Oke, kita tinggal copy untuk filenya. Untuk grabnya akan yang gunakan kita sama juga grabnya. Kita ambil, copy paste datanya tersebut, kita copy di sini, save. Kemudian kita coba panggil untuk data BFS. Oke, kita run. Oke, untuk compile berhasil, BFS sudah menyebut dari A1. Oke, jadi untuk penjelasannya sendiri ini sama untuk public class, kita semuanya ada di kelas yang BFS tugas 3. Kita mungkin akan jelaskan masing-masing satu-satu. Nah, struktur grab dan nilai untuk map stringnya sama seperti sebelumnya, kita ditaruh di hashmap, terus juga integer value-nya ada di hashmap. Oke. Kemudian itu kita panggil untuk fungsi BFS stringnya, integer itu ada di nilai n, dan nanti kita set visitnya itu ada di new hash set. Ini untuk set visitnya itu. Dan kita juga bikin queuing struktur data utama pada BFS tersebut, queuing string, queuing new link listnya tersebut. Soalnya BFS menggunakan struktur prinsip first in first out. Kemudian kita bisa masukkan node untuk start dimasukkan ke queuing, dan juga berikan tanda bahwa untuk node-nya tersebut sudah dikunjungi ada di sini, queuing add star, visited add star. Oke, jika ada looping, maka berjalan sama queuing berlangsung, ada while queuing is empty bakal masuk ke sini. Jika queuing kosong, BFF akan selesai.
Dan kemudian untuk string node queuing pool itu mengeluarkan elemen paling depan dari queuing sesuai konsep BFS pemesanan node tingkat demi tingkat. Oke, ini untuk print out datanya tersebut. Kemudian cek apakah ada nilai yang ditemukan. Jadi masuk ke sini value untuk jika n-nya cocok berhenti dan menentukan hasil yang ditemukan nilai dari n tersebut. Oke. Jika kemudian itu untuk memasukkan tetangga ke dalam untuk queuing. Jadi for string neighbor grab get node-nya itu if visited content neighbor nanti bakal dimasukkan ke queuing itu. Jika atau seperti dalam artian jika belum dikunjungin masukkan ke queuing untuk neighbornya, nanti akan diproses lebih lanjut. Ketika selesai nanti bakal di status akan visited, nanti akan di print system out ini untuk yang tidak ditemukan datanya. Kemudian kita masuk ke mainnya itu void main itu nanti kita bikin kayak sebelumnya, bikin array list untuk grabnya itu sama seperti sebelumnya formatnya, dan juga untuk ini nilai-nilai data-datanya itu. Jadi ketika kita mencari integer dengan nilai 50 menggunakan BFS untuk hasilnya sama seperti sebelumnya. Jadi mengunjungi A1 baru ke A2, A3, A4, oke nanti baru A5 dan seterusnya. Jadi karena A5 karena itu first in first out, jadi kita cek dari yang pertama sampai yang kelima karena beda dengan yang tadi gitu. Jadi kalau yang ini kita ngecek dari yang pertama kemudian tandain terus seterusnya sampai ke yang A5 yang dimana nilai 50 kita cari di situ. Nanti akan ditemukan nilai 50 di node 5. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan terkait DFS dan juga BFS. Terima kasih sudah menonton. Selamat sore.